got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Waalaikumsalam. Mbak Putri, masuk Mbak. Silakan dulu ya Mbak. Ya, sama-sama. Gimana Mbak duduknya? Sudah nyaman. Sudah nyaman ya Mbak? Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekali ya Mbak ya. Jadi tadi habis jam pelajarannya siapa ya Mbak? Habis itu mau jam pelajarannya pengadilan. Pengadilan cantik itu ya Mbak ya. Dari betul emang Mbak itu cantik kan? Iya. Aku juga cantik. Bisa aja. Kamu juga cantik kok. Cantik itu latih. Dia habis belajar pengadilan rasanya apa yang tadi? Pasti kalau belajar enak dia. Enak banget. Biasanya kan kalau ada yang ngantuk itu disuruh kayak kuman apa itu senam-senam di depan atau nyanyi gitu. Berarti itu kayak membangunkan semangat lagi gitu ya? Iya Bu. Selain juga bikin tertidur. Iya kan soalnya kan iya kan soalnya kan benar-benar nanti masih seperti itu. Ini kan agar siswa-siswa itu juga bisa memakan katanya kelihatannya nanti di pelajaran sebelum kemudian ada pelajaran matematika kan ya pasti menguras sekali itu dia saya. Oke. Ibu juga tadi saya menceritakan pas jam pelajaran matematika. Oh iya, tujuan ngomong tujuan Mbak Putri datang ke ruangan itu ada perlu apa ya? Saya ingin cerita sih Bu. Jadi baru pertama kali. Baru pertama kali ya Mbak. Belum pernah sama sekali semua orang yang di sini juga belum pernah. Oke. Jadi Ibu nanti akan menjelaskan di sesi konseling sini Ibu nanti akan menjelaskannya secara detail agar Mbak Putri bisa menangkapnya, bisa menerimanya. Oke. Nah, jadi di sesi konseling ini melibatkan antara seorang konselor dengan seorang konseling, ya Mbak ya. Nah, di sini konselornya Ibu sebagai seorang konselor dan konselingnya Mbak Putri. Nah, di sini Ibu akan membantu mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, Ibu saat ini ataupun dulu-dulunya Mbak Putri bisa menceritakan langsung pada Ibu agar Mbak Putri tidak merasa terbebani, terus sekolahnya bisa berjalan dengan lancar, enjoy, gitu Mbak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, bisa di konseling ini juga tidak hanya langsung proses konseling berjalan gitu ya. Di sini juga ada asas-asasnya Mbak. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini Mbak Putri tidak perlu takut kalau nantinya Ibu akan membacakan permasalahan Mbak Putri. Nah, di sini yang hanya tahu adalah Mbak Putri, Ibu dan Allah saja yang tahu. Karena kan di sini ada asas namanya asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan tersebut yaitu Mbak Putri menceritakan permasalahan Mbak Putri dari awal sampai akhir secara detail, terus ada yang ditutupi, jadi agar berjalan lancar. Nah, itu ada asas kesukarelawan itu Mbak Putri datang di sini atas keinginan Mbak Putri sendiri dan tidak ada yang menyuruh Mbak Putri. Jadi menurut Mbak Putri, Ibu ingin tanya nih Mbak Putri datang di sini atas keinginan Mbak Putri sendiri atau ada yang menyuruh Mbak Putri untuk di sini? Alhamdulillah gitu ya Mbak ya. Jadi keinginan sendiri terutama. Nah, di sesi konseling ini kan juga ada waktu
waktunya nih Mbak, karena kan nanti habis ini kan Mbak Putri sosial media kan Mbak Putri juga ada mata pelajarannya kan tadi semua pada benar-benar kalau kesini. Oke, ya. Ibu beri waktu 20 sampai 30 menit gimana? Cukup ya, kalau nggak cukup bisa dilanjut besoknya lagi gitu ya Mbak ya, kita akan jadwalnya lagi. Oke, dari penjelasan itu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Putri? Dari penjelasan itu tadi, apakah Mbak Putri ingin menanyakan persoalan yang Ibu jelaskan tadi? Itu sudah cukup. Cukup ya Mbak ya? Oke, nah apakah Mbak Putri sudah siap tentang pemahamannya? Yakin sudah? Oke, Mbak Putri bisa menyiapkan untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi Mbak Putri dari jauh-jauh hari lah, lalu baik itu dari saat ini, boleh dipersilakan. Jadi menurut saya itu merasa kayak tidak bisa sama orang lain gitu. Saya kayak trauma gitu. Kalau ketemu orang lain, orang baru gitu. Mbak Putri ini memang trauma kayak ketika ada teman baru gitu. Kalau lebih kita lagi ya kalau menjelaskan sama ibu ya, soalnya kan nanti ibu juga bisa memberikan saran atau masukan dari Mbak Putri agar lebih pas gitu di Mbak Putri itu. Ya, jadi ibu saya kan dulu kan punya sahabat, nah sahabat saya itu sudah saya bisa sendiri dulu, tapi setelah seminggu yang lalu ini kan saya kan tiba-tiba dengar ada teman-teman yang lain itu berbicara kalau sahabat saya sudah saya sendiri itu menjelekkan saya kalau saya itu sampai ya itu dan namanya pertemanan yang juga itu bukan dengan tapi itu di situ pasti nanti akan ada solusinya sampai ya bayar sekarang ini. Dari pembicaraan tadi yang sudah diceritakan kepada Ibu, nah sekarang Ibu ingin tanya kepada Mbak Putri ya. Nah di sini gimana perasaan Mbak Putri? Pasti Mbak Putri merasakan sakit, tapi ya sedih, kecewa karena teman yang Mbak Putri anggap seperti saudara sendiri malah mengolah-olah Mbak Putri gitu ya Mbak ya. Kalau saya itu lebih kecewa sih, saya sudah tidak bisa menangis lagi. Kalau kemarin-kemarin saya masih menangis gitu, saya kok sebenarnya gitunya gitu. Misalnya ya Pak ya pasti kan karena kan di awalnya kan pasti Pak Putri agak menyerah dulu. Seorang sahabat saya yang kemana-mana bareng Pak Putri tiba-tiba mengolah Pak Putri pasti sangat sakit hati sekali. Dan gimana menurut Pak Putri? Nah, Ibu tanya ya Pak Putri, apa yang Pak Putri lakukan saat ini ketika proses konseling ini untuk mengatasi perasaan Mbak Putri saat ini? Kalau kemarin saya itu masih menjadi gitu. Berarti Mbak Putri kayak belum terima gitu ya. Nah, kalau saat ini gimana? Apakah Mbak Putri ingin mengubahnya atau Mbak Putri ingin seperti ini terus sampai seterusnya? Kalau saya ingin mendapatkan teman lagi, tapi pas saya biasanya itu pikiran saya selalu bilang kalau semua orang itu sama. Nah, kalau Ibu ingin penasaran juga ya bahwa kalau Mbak Putri memang rasa tersebut itu susah untuk dihilangin itu memang Mbak wajar ya Mbak ya, karena kan soalnya sahabat Mbak Putri yang sudah Mbak Putri anggap itu malah mengolah Putri dari situ emang pernah itu memang mengatasi kesalahannya gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Putri jangan memikirkan kayak misalkan baru ingin bergabung Mbak Putri dan Mbak Putri kayak belum terima gitu kayak nah jadi Mbak Putri jangan takut. Mbak Putri harus mau pikiran itu yang awalnya rasional jadi rasional.
paham yang mana rasional irasional. Nah, kalau yang irasional itu kayak nggak masuk di akal gitu kan contohnya kan laki ya pikiran negatif itu. Nah yang rasional itu yang masuk di akal, yang pikiran positif. Kayak waktu itu misal ada teman yang berteman Mbak Putri lagi, nah Mbak Putri harus bisa mengubahnya secara pelan-pelan, entah itu kayak mau bergabung lah, bertanya lah, nggak apa-apa itu dirubahnya sedikit demi sedikit, nggak perlu langsung saya ingin mengubah ini saat ini, nggak perlu cepat-cepatan. Jadi itu kan juga butuh proses ya Mbak ya, namanya sakit hati itu emang sakitnya itu lama, tapi kan kita harus bisa memprosesnya lagi karena itu juga butuh demi Mbak sendiri. Jadi itu prosesnya dia tidak instan. Iya, karena kan kalau kita menghadapi permasalahan secara instan ya, nah di situ pasti kan kalau Mbak Putri punya secara instan, di situ apakah selanjutnya Mbak Putri bisa melanjutkannya atau hanya saat ini saja? Kan pasti Mbak Putri harus memikirkan juga kan antara ini di sini saja saya cuma masalah saya selesai atau lainnya. Kalau misal besok dia masih tidak terlalu ya, misal besok ada permasalahan seperti ini ya, nah, masa Mbak Putri harus menggunakan permasalahan secara instan tidak mungkin ya, pasti butuh proses sedikit pasti ada jalannya gitu. Jadi kalau instan pasti ada yang tidak sesuai ekspektasi dan harapan itu. Ya, betul itu Mbak. Apa ya? Misal Putri suka itu, dan temennya nggak suka, jadi nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, dari sesi konseling saat ini, apa harapan Mbak Putri ini untuk kelanjutannya? Saya ingin mengubah pikiran saya dan lebih konsisten lagi dan bisa mendapatkan teman-temannya. Bagus juga. Saya bisa memaafkan saya walaupun salah sedikit. Ya itu bagus ya. Lebih baik memaafkan itu ya. Ya memang pertanyaan gitu ya Mbak ya. Nah di situ kita ingin mengubahnya ya. Nah apakah gimana sih cara mengubahnya? Kalau boleh ibu tahu, kayak ingin Mbak Putri ingin mendapat teman nih, gimana cara mengubahnya bisa? Belajar sedikit demi sedikit untuk bertanya lebih dekat gitu dan bergaul sama teman-teman sama orang lain. Bagus sekali Mbak keputusan Mbak Putri yang ambil saat ini. Jadi Mbak Putri itu kayak jangan berpikir semua teman itu sama. Jadi ada yang baik, tapi kalau yang baik itu juga Mbak Putri sendiri dari sisi wajah kan biasanya kita lihat itu dari penampilan wajahnya. Kalau emang itu niatnya baik ya Mbak Putri lebih baik pada Mbak Putri juga bisa membangunnya dengan besar. Oke, kira-kira langkah apa saja sih yang akan Mbak Putri ambil untuk selanjutnya? Yang tadi kan Mbak Putri ingin menambah wawasan dan ikut bergaul dengan teman-teman gitu ya. Langkahnya apa saja coba kalau ibu tahu? Nanti kalau ada kelompok atau kayak diskusi, saya akan lebih untuk berbicara sama teman-teman, lebih bisa bergaul lebih baik lagi. Kalau ada acara kayak OSIS itu, saya akan lebih banyak bicara. Berarti Mbak Putri ingin mengambil apa seperti kayak speak up gitu ya? Iya, saya itu bisa dekat sama orang-orang. Bagus itu Mbak, apa yang Mbak Putri ambil itu memang sangat bagus, dan itu juga menurut itu juga sangat bagus. Soalnya kan Mbak Putri ketika bisa berani speak up, pasti kan Mbak Putri kayak mikir ya Mbak Putri ini saat
mengambil hal tersebut atau Mbak Putri ingin membenahi untuk mengambil lagi gimana? Saya sudah dapat sibuk. Saya ingin 100% bisa ya. Oke, Ibu doakan ya semoga permasalahan Mbak Putri ini cepat selesai kan sudah mencintai Ibu. Nah, semoga saja Mbak Putri juga bisa bergaul lagi dengan rasa traumanya juga bisa hilang. Oke, nah Mbak Putri sudah yakin dari hal tersebut, jadi Mbak Putri akan mulai membagi kapan nih kalau Ibu lihat? Setelah keluar dari kelompok ini. Jadi setelah ini Mbak Putri ketika ketemu memang diskusi kelas pelajaran di sini. Ya bagus itu. Jadi setelah ini langsung Mbak Putri langsung speak up ya. Bagus itu Mbak. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Putri bicarakan? Cukup ya. Dari permasalahan yang Mbak Putri hadapi saat ini bisa Ibu ambil kesimpulannya ya bahwa Mbak Putri ini mengalami permasalahan sulit untuk bergabung dengan teman dikarenakan Mbak Putri dulunya punya sahabat yang dianggap seperti sahabat sendiri, tetapi sama sahabat Mbak Putri sendiri malah Mbak Putri juga kecewa, jual olok gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Putri juga akan mengambil langkah untuk kembali bergabung dengan temannya, terus berdiskusi lagi dengan temannya untuk speak up. Itu langkah yang bagus Mbak menurut Ibu. Iya, saya nanti akan bikin lagi. Semangat ya. Iya, sama-sama. Semangat ya Mbak Putri. Jadi Mbak Putri ya sama-sama. Jadi Mbak Putri tidak perlu merasa takut atau kayak terbebani gitu. Jadi Mbak Putri bisa mengutarakan permasalahan yang Mbak Putri hadapi pada Ibu nih. Kalau misal Mbak Putri ada masalah, Mbak Putri langsung datang ke sini aja Mbak. Jangan perlu kayak gitu. Saya datang ke rumah Ibu takut, gak usah. Jadi langsung datang aja nggak apa-apa. Boleh kalau selain di ruangan ini. Kalau saya mau di luar, nggak apa-apa. Justru kalau menurut itu Mbak Putri kayak mendesak dan menurut Mbak Putri itu anak, Mbak Putri merasa senang karena berbagi itu, kalau justru itu malah yang paling senang. Soalnya Ibu bisa bantu permasalahan Mbak Putri dan Ibu bisa WA, bisa datang ke rumah maupun ngajak di kafe-kafe itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau saya ingin bercerita lagi, saya WA dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau dari ingin bercerita nanti bisa kita atur jadwalnya gitu ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu ya atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Gimana nih rasa Mbak Putri setelah mengikuti kegiatan counseling saat ini? Sudah sangat lega sih Bu. Lega sudah menemukan solusi. Oke, berarti Mbak Putri setelah ini kan sudah mulai aktivitas lagi gitu ya. Kalau gitu saya boleh pamit ya Bu. Iya kan saat ini kan sudah selesai ya kita kurang 1 menit. Iya, Mbak Putri nanti sudah sampai saya bilang berarti sudah ini bergabung dengan teman gitu ya. Bagus itu. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Ya, oke. Mari kita angkat. Assalamualaikum. Selamat hati-hati ya.